Nanti tentang topik imunologi. Jadi yang pertama itu adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1 atau reaksi alergi. Jadi saya kasih tahu memang di sini apa-apa yang akan dibahas nanti di skenario. Terus ada reaksi hipersensitivitas tipe 2 ya, tipe 3 dan tipe 4 serta reaksi jaringan cangkok. Kemudian ini untuk berdasarkan tingkat kemampuan yang harus kita capai. Jadi ini berdasarkan SKDI ya, kompetensi dokter Indonesia. Jadi kemampuan SKDI level 1 itu adalah kita harus mengenali ini penyakit dan menjelaskannya. Terus yang kedua adalah kita mampu mendiagnosa dan merujuk. Dan yang ketiga adalah kita bisa mendiagnosa, melakukan tata laksana awal dan merujuk. Jadi terbagi lagi menjadi 3A dan 3B ya. Kalau 3A itu kasusnya bukan darurat, kalau 3B itu gawat darurat. Kemudian untuk tingkat kemampuan 4, kalian itu seorang dokter umum itu harus mampu mendiagnosis, melakukan penata laksanaan secara mandiri dan tuntas ya. Jadi ini adalah kompetensi dokter umum ya. Jadi mulai dari dia kenal, menjelaskan, mendiagnosis, kemudian memberikan tata laksana awal sampai tata laksana sampai secara mandiri dan tuntas, itu adalah kompetensi dokter umum 4A ya. Jadi kompetensi 4 itu adalah kompetensi dokter umum. Jadi di luar kompetensi kita itu harus dirujuk ya. Boleh kita lakukan tata laksana jika dia adalah kompetensi 3 ya. Tapi itu tata laksana awal saja. Kemudian setelah itu kita merujuk. Itu maksudnya. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah kita adalah yang pertama adalah mahasiswa itu mampu mengaplikasikan pengetahuan imunologi ya dengan al-Islam kemuhammadiyaan dan menganalisa mekanisme normal dan abnormal pada tubuh manusia. Dan yang kedua adalah mengkorelasikan pengetahuan imunologi dalam menganalisa mekanisme normal dan abnormal pada tubuh manusia dengan gejala klinis yang ditampakkan. Kemudian yang ketiga adalah mampu menunjukkan kemampuan analisis dan berpikir kritis dalam proses menentukan diagnosis dan melakukan tata laksana penyakit sistem imun ya. Jadi ini yang harus dicapai di kuliah imun ini, di modul ini ya. Jadi ketiga CPMK ini kalian harus mengetahui ya. Nah, ini adalah tingkat kemampuan tahapan-tahapan pembelajaran dari ini ya. Jadi nanti kamu mampu menjelaskan anatomi, histologi, sistem limpatik ya. Tapi kalian belum masuk ke anatomi, jadi kalian kaitkan nanti skenarionya ya, apa saja yang terlibat dalam anatomi, histologi ya. Kemudian mampu menjelaskan proses pengenalan sistem imun. Kemudian yang ketiga mampu menjelaskan imun innate ya, kalian sudah dapat. Kemudian dan adaptif imun, kemudian menjelaskan imunitas terhadap jamur jika ada yang berkaitan dengan skenariomu ya. Imunitas terhadap mikroba dan virus jika ada berkaitan dengan skenarionya. Kemudian mampu menjelaskan respon dasar imunologi pada imunisasi ya, jika ada memang yang perlu diimunisasi pada skenario. Kemudian menganalisis mekanisme penyakit hipertensivitas ya. Jadi ini di modul ini tentang beberapa penyakit hipersensitivitas ya. Jadi kalian harus analisa di situ. Kemudian tes-tes apa saja yang bisa digunakan dan memberikan terapi modality and drug allergy, serta menjelaskan nutrisi dan fungsi imun, kemudian reaksi alergi dan intoleransi makanan, dan mampu untuk menjelaskan toleransi imunologi dan autoimunitas. Dan yang ke-12 itu adalah pengenalan pemeriksaan imunohistokimia. Dan yang ke-13 itu adalah respon imun terhadap transplantasi. Jadi ini tujuannya. Jadi ini tujuan yang harus dicapai di modul ini adalah ini. Jadi ini tadi tujuan kelas imunohematologi ya. Ini tujuannya. Jadi nanti di blok
setelah blok ini harapannya adalah kalian sudah tahu ini, ya, sudah tahu ini. Kemudian ini yang harus kita tahu di modul ini, ya. Jadi setelah mengikuti proses pembelajaran modul ini, mahasiswa diharapkan untuk mampu menjelaskan dan memiliki pemahaman yang baik tentang pertama adalah bagaimana patofisiologi, ya, alergi makanan dan anafilaksis, kemudian mengidentifikasi gejala dan tanda alergi makanan, kemudian menentukan reaksi hipersensitivitas yang terjadi, kemudian seperti biasa, ya, melakukan anamnesis FEMFIS yang relevan sesuai di skenariomu, kemudian melakukan pengusahaan penunjang sesuai di skenario, ya. Kemudian tata laksana awal jika itu adalah kompetensi 3, ya. Tapi kalau di luar kompetensi 3 tidak usah dikasih tata laksana awal, ya. Kalian harus baca tadi itu SKDI, ya. Jadi yang diberikan tata laksana awal adalah yang berkaitan dengan kompetensi 3, ya. Jadi 1 dan 2 itu tidak usah, ya. Kalau kamu dapat penyakit yang kompetensinya 1 dan 2, tidak usah kasih tata laksana awal, ya. Kemudian mampu mengidentifikasi komplikasi yang terjadi pada pasien sesuai dengan skenario-nya, karena ini bukan hanya skenario tentang hipersensitivitas tipe 1, tapi ada tipe 2, 3, dan 4, ya. Kemudian mampu memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga mengenai pencegahan alergi makanan, ya. Ini. Jadi sasaran pembelajarannya ini, ya. Setelah itu kalian sudah tahu bagaimana itu kalau reaksi anafilaksis, ya, karena alergi makanan, kemudian apa penyebabnya, penyebab langsungnya apa, dan bagaimana nanti juga penyebab tidak langsungnya, serta akibat alergi makanannya, serta memberikan terapi farmakologi dan non-farmakologi, karena ini merupakan kompetensi 3A, ya. Jadi tata laksana awal harus kalian sampaikan nanti di PowerPoint-nya, ya, didiskusikan. Kemudian seperti biasa, ya, kita mengaitkan skenario dengan al-Islam kemuhammadiaan, ya. Ya, ini problem tree-nya kalian sudah tahu. Jadi yang kita bahas nanti ini adalah reaksi hipersensitivitas tipe 1, 2, 3, dan 4, ya. Tentang apa saja penyakit yang berkaitan dengan reaksi hipersensitivitas 1 sampai 4. Kemudian kalian bahas bagaimana anatomi, histologi, fisiologi, imunologi, ya. Jadi kalau misalnya anatomi bagaimana lokasinya, histologi sel dan jaringannya, fisiologi bagaimana metabolismenya, dan imunologi bagaimana proses imunologinya. Kemudian dasar patologinya dan patogenesis, ya. Jadi kalian pada saat melakukan diskusi harus berdasarkan ini problem tree-nya, ya, dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skenario-nya, ya. Kemudian ini saya rasa ini tidak perlu, ya, kalian sudah tahu, ya. Jadi ini sudah saya jelaskan kemarin apa bedanya ini. Jadi ini adalah penjelasan modul, ya, yang seharusnya memang di kelas besar, tapi karena itu nih banyak sekali liburnya, jadi tidak sempat nih masuk di kelas. Kemudian setelah nanti hari Senin kita PBL, ya, pada 7 langkah kalian sudah tahu. Saya yakin kalian sudah tahu. Kemudian nanti kita ada mini soka, ya, setelah tutorial pertama. Kemudian tetap ada pleno, ya. Jadi kita usahakan setelah mini soka itu tetap ada pleno, ya, dimana kalian pada saat pleno, jadi pada saat mini soka kalian akan direspon satu-satu oleh sambil kalian mempresentasikan presentasi kalian masing-masing, ya. Jadi nilai satu-satu per individual oleh dokter yang ditunjuk sebagai tim penilai nanti di mini sokanya, ya. Dan nanti itu kalau mini soka itu di ruangan tutorial, ya, bersama kelompoknya masing-masing. Kemudian kalian akan mengumpulkan laporannya, ya, dalam bentuk Word, PPT, dan beberapa lampiran referensi berkaitan dengan skenario-nya, ya. Jadi ini. Jadi untuk ini alur dan petunjuk diskusi untuk PBL. Jadi
Yang pertama adalah tutor. Jadi seorang tutor itu dokternya harus membuka forum diskusi ya. Kemudian tutor akan memberikan gambaran umum kegiatan saat ini. Kemudian setelah itu akan yang akan dibahas ya saat diskusi dan mengingatkan setiap peserta untuk fokus ya. Dan ingat, nggak boleh ada yang main HP atau main laptop jika itu memang bukan di luar yang kalian bahas ya. Kemudian tutormu itu akan mengarahkan dan mempersilahkan ketua untuk memimpin diskusi. Ya, jadi kalau misalnya ketua tidak dipersilahkan oleh tutor, nggak usah mulai. Ya. Kemudian seperti biasa ya, baca Al-Quran, kemudian memimpin doa, kemudian ketuanya itu memperkenalkan setiap anggotanya ya. Jadi nanti di pertemuan pertama ini ada 6 skenario ya. Jadi kelompok 1 sampai 4 itu skenario 1, kelompok 5 sampai 8 itu skenario 2, 9 sampai 12 itu skenario 3, kemudian 13 sampai 16 itu skenario 4, dan 17 sampai 20 itu skenario 5, dan 21 sampai 24 itu skenario 6 ya. Ini pembagian skenarionya ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses pemecahan masalah. Jadi yang pertama adalah mengidentifikasi dan klarifikasi beberapa istilah yang belum dipahami. Jadi kalau ada istilah-istilah yang belum kalian tahu di skenario, kalian klarifikasi, identifikasi ya. Kemudian mengidentifikasi aspek sentral ya, misalnya bagian tubuhnya, saluran organnya, seperti bagaimana anatominya ya, bagaimana histologinya, itu masuk di aspek sentral ya. Kemudian menyusun kata kunci dan membuat mind mapping-nya, alur berpikirnya itu nanti kalian sudah tahu bagaimana anamnesis ya, bagaimana pemeriksaan fisik, bagaimana penunjang yang dibutuhkan, itu masuk di alur berpikir ya dari kata kuncinya. Kemudian mencari hubungan antara data tersebut dengan aspek sentral. Kemudian melakukan tukar pendapat. Kemudian menyusun tujuan pembelajaran atau materi yang dibuat untuk menjawab setiap masalah pada skenario yang telah didiskusikan, dan mendiskusikan tujuan pembelajaran atau materi yang dibutuhkan untuk menjawab setiap masalah pada skenario yang telah didiskusikan. Kemudian menjelaskan tinjauan keislamannya sesuai dengan skenarionya ya, kaitannya. Kemudian setiap mahasiswa mencari sebanyak mungkin informasi tambahan yang valid ya. Jadi yang valid. Jangan cari di Google yang tidak valid. Ngerti nih toh? Kemudian laporkan semua informasi yang didapatkan, klasifikasi, diskusikan pada saat dalam bentuk mind map ya, mind map yang akan dipresentasikan pada sesi mini soka dan pleno ya. Jadi nanti itu penilaiannya berbentuk rubrik ya. Ya, kemudian ini ya. Tutor. Jadi tugas tutor adalah memberikan feedbacknya ya, jadi hasil diskusi. Jadi kalau misalnya diam-diam ke tutormu, kok yang bertanya ya. Tutor melakukan penilaian melalui GFOM-nya terkait performa dalam dan ilmuwan setiap mahasiswa saat diskusi, dan mahasiswa mengisi lembar penilaian evaluasi dari diri dari evaluasi tutor. Ini ini evaluasi tutor yang nanti diberikan kepada mahasiswa ya di akhirnya. Tapi selama ini kayaknya enggak ada. Kemudian setiap selesai diskusi, ketua kelompok memimpin untuk membaca doa ya, kafaratul majelis. Oke. Jadi ini mini soka ya. Jadi nanti setelah pertemuan pertama jadi di pertemuan pertama itu kalian sudah siap memang slide-nya ya. Sudah siap memang slide-nya, kalian sudah bahas memang pada saat pertemuan pertama. Jadi pada saat itu kalian diskusikan memang di depannya tutor ya, seperti itu.
Nanti kami juga jelaskan kepada tutor kalau memang nanti ini di pertemuan pertama langsung kalian siapkan memang nih slide-nya, ya. Beda dengan PBL yang sebelumnya ya. Kalau di pertemuan kedua baru siap slide-nya. Kalau di modul ini kalian di pertemuan pertama harus nih siap slide-nya, ya. Terus setelah itu ya, jadi kalian pada sesi pertemuan kedua ya. Jadi di kedua nanti itu ada minisokam ya. Jadi ini yang kedua. Jadi pertemuan kedua nanti ada minisoka. Di minisoka ini kalian akan apa namanya? Ini setiap mahasiswa itu akan diberikannya bertanya, diberikan. Jadi harus mempresentasikan itu mempresentasikan dan tanya jawab itu harus berlangsung dalam 12 sampai 15 menit ya. Kemudian untuk minisoka, jadi ini. Jadi minisoka itu sendiri ya, kemarin masih ada yang bertanya kan bagaimana minisoka itu sendiri. Sorry, saya belum edit ini nah. Ya, jadi untuk SOKA itu sendiri adalah menilai clinical reasoning terhadap mahasiswa dalam menganalisa suatu kasus yang kemudian direpresentasikan dan menjelaskan hasil analisis dari kasus tersebut di hadapan penguji. Jadi itu tiap-tiap mahasiswa ya harus menyampaikan hasil analisanya itu, mempresentasikan di depan penguji pada saat mini SOKA ya. Pada blok imunologi, jadi ini terdapat metode SOKA yang disebut dengan mini SOKA karena hanya memerlukan waktu maksimal 15 menit untuk mahasiswa dan juga tanya jawab untuk tiap mahasiswa. Jadi itu maksimal ya, 15 menit untuk sesi presentasi dan tanya jawab. Terus ini untuk tujuan dari mini SOKA ini mengukur kemampuan mahasiswa pendidikan dokter dalam menganalisis suatu kasus, kemudian mengukur kemampuan mahasiswa dalam mempresentasikan dan menjelaskan hasil dari analisis kasus, dan mampu memberikan umpan balik kepada mahasiswa untuk dapat mengingatkan keterampilan dan menganalisis kasus. Ya. Jadi ini ada umpan balik antara tim penilai dan mahasiswa. Jadi mungkin kalau ada yang keliru nanti nanti tim penilai atau penguji itu yang memberikan feedback buat kalian. Kemudian menilai kemampuan mahasiswa dalam mengambil kesimpulan dan mengevaluasi kemampuan clinical reasoning mahasiswa selama proses tutorial. Nah, tata cara mini SOKA. Jadi ini tata cara mini SOKA ya. Mahasiswa mahasiswa berkumpul sesuai dengan kelompok SOKA-nya, ya, kelompok PBL-nya. Kemudian mahasiswa melakukan presentasi kasus sesuai dengan penugasan. Presentasi dilakukan di hadapan satu penguji mini SOKA selama 15 menit, ya. Biasanya juga sampai 10 menit ya, karena mengingat ada sesi pertanyaan. Jadi totalnya itu semua 15 menit, ya. Kemudian mahasiswa menjawab pertanyaan dari penguji ya. Ya. Jadi ini, mahasiswa menempati ruangan, kemudian penguji bersama dalam ruangan, penguji mempersilahkan mini SOKA, mahasiswa pertama melakukan pertanyaan ini ya 10 menit, kemudian setelah itu penguji mengamati dan menilai presentasi mahasiswa, kemudian penguji mengajukan pertanyaan yang berhubungan dengan presentasi mahasiswa, kemudian penguji mempersilahkan peserta lain untuk bertanya, kemudian penguji mengisi rubrik penilaian mini SOKA, kemudian penguji memberikan feedback ya. Feedbacknya itu adalah dengan menilai kalian melalui G-form-nya ya. Mahasiswa peserta berikutnya mulai presentasi dan alur sesuai langkah 4 hingga mahasiswa peserta terakhir presentasi. Kemudian
ini mengumpulkan nilai Minisoka ya ke pengelola blog. Jadi nanti kalian dinilai dengan menggunakan GFOAM ya, penilaian individual ya. Kemudian ini untuk penulisan mind mapping ya, jadi di Minisoka itu sendiri kita membuat mind map ya, nah, seperti ini ya. Jadi mind map yang dibuat semakin menarik mungkin ya, supaya kemudian dalam bentuk PowerPoint ya, minimal mencakup bagaimana ini ya, bagaimana definisi, anatomi, fisiologi ini ya, seperti ini ya, seperti ini mind map yang kalian lihat nih. Seperti ini ya, ini yang dimaksud dengan mind map ya. Tapi ini dia buat dalam, dia sendiri yang menggambar ya. Sekarang kan ada apa namanya, Canva. Kemudian ini diskusi panel ya bersama pakar, kalian sudah tahu nih. Ini adalah referensi yang kalian bisa gunakan ya untuk modul ini ya. Nah, ini skenarionya ya. Jadi seperti yang aku bilang tadi ya. Jadi skenario 1 itu adalah berkaitan dengan reaksi hipersensitivitas tipe 1 ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya saya kasih tahu Mini ya. Saya sudah kasih tahu kok ini apa sih ini maksudnya, tentang apa ini skenario 1. Saya kasih tahu memang kok supaya kalian bisa lagi menganalisa ya. Jadi tujuannya di sini adalah kalian harus mampu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab ya pada skenarionya ya. Nah, jadi ini hipersensitivitas tipe 1 yang berkaitan dengan alergi makanan. Seperti biasa proses pemecahan masalahnya itu harus tahu apa-apa saja kata kuncinya, aspek sentral yang terkait apa, hubungan data dengan aspek sentral, kemudian alur berpikirnya ya, data dari mahasiswa itu sendiri, kemudian anamnesis itu sendiri, kemudian data dari pemeriksaan fisiknya dan data dari hasil penunjangnya ya. Jika tidak ada penunjang yang ada di skenario ya, tidak ada ditampilkan di skenario penunjangnya, maka minta sama tutornya ya, minta sama tutornya apakah ada penunjang atau tidak ya. Begitu juga pun pemeriksaan fisiknya ya. Jika memang, tapi ini ada di sini toh. Kalau penunjangnya tidak ada, minta sama tutornya. Kemudian pertanyaan yang harus dijawab ini ya. Ini pertanyaan yang harus dijawab untuk skenario 1 ya. Ini. Dan baca nih. Jadi kalian harus perkuat di mekanisme terjadinya reaksi alergi dan mediator inflamasi yang terlibat pada reaksi alergi, terutama di hipersensitivitas tipe 1. Kemudian bagaimana mediator inflamasi tersebut menyebabkan gejala pada skenario ya. Kaitkan. Terus yang kedua adalah reaksi hipersensitivitas tipe 2 ya. Nah, jadi ini ya skenarionya seperti di atas ya. Nah, ini pertanyaan yang harus kalian jawab. Terus ini skenario ketiga ya, tentang tumor pada payudara ya. Ada di sini kata kunci, mulai ada kata kunci, aspek sentral, hubungan data dengan aspek sentral, alur berpikir. Ini yang harus kalian jawab. Yang harus kalian jawab artinya di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang akan yang muncul pada saat kalian berdiskusi sama teman-teman ya. Tapi ini adalah pertanyaan yang harus kalian jawab. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan di luar pertanyaan ini boleh ya, boleh ya.
berdasarkan hasil diskusinya kalian. Tapi yang harus kalian jawab, yang wajib kalian jawab adalah ini, ya. Terus skenario 4 itu tentang reaksi hipersensitivitas tipe 4, ya. Seperti itu juga. Jadi ini ada pertanyaan yang harus dijawab, ya. Skenario 5 seperti itu juga, ya. Ya. 6 juga. Ya. Mungkin itu saja ya berkaitan dengan modul imunologi. Jadi ada 6 skenario. Jadi di pertemuan pertama itu kalian harus sudah siap nih PPT-nya ya, sesuai dengan skenario yang sudah kalian dapatkannya dan kalian sudah bahas bersama teman-teman kelompok. Oke, sampai di sini kalian sudah mengerti atau ada yang mau ditanyakan? Tabe dok. Tapi dok, jelas dok. Siapa yang tidak jelas? Tabe dok, izin bertanya dok untuk pembagian kelompok. Tabe dok, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nur Jumiatun Khairunisa dengan NIM 1054211. Nama panggilanmu? Tabe dok, Nisa. Ya, di mana kau sekarang Nisa? Tabe dok, di asrama dok. Udah pulang kampung, ke orang mana kok kak? Tabe dok, Kalimantan dok. Oh, iya. Apa pertanyaanmu? Untuk pembagian kelompok modul 1 imun dok, belum ada dok. Ada Yang tadi dikirim sama Kak Ani baru untuk mini suka modul 2 dok. Oh, belum pi? Tapi untuk mini suka modul 2 dok baru ada dok. Belum pi ada pembagian kelompokmu? Yo Kak Ali. Tapi dok, katanya baru modul 2 yang terbagi dok kelompoknya. Untuk modul 1 belum terbagi. Siapa berapa kelompok itu di modul 2? Dok, saya cek dulu. Sampai 24 toh? Iya dok, 1 sampai 24 dok. Iya, sama saja nah. Oh iya dok. Nah ini. Saya cek dulu di Telegram. Iya, jadi kelompok mini sokalnya itu nah sama dengan kelompok untuk modul imunologi ya. Jadi untuk pembagian skenarionya lihat nanti di modulnya ya. Nanti saya akan bagikan di learning modulnya, insya Allah sebentar ya, supaya kalian bisa diskusikan sama teman-teman kelompoknya ya. Insya Allah paling lambat saya akan bagi besok pagi ya. Besok pagi paling cepat sebentar malam ya. Terus ada lagi pertanyaannya? Jadi ini kan sudah kalian tahu nih tuh semua itu apa yang dibahas di tiap skenarionya. Jadi kalian bisa cari mami itu toh pertanyaan-pertanyaannya. Ada yang mau bertanya lagi?